Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله مدى الدوام والشكر لله على الإنعام لنعمة الإيمان والإسلام والاقتداء بسيد الأنام ثم الصلاة مع سلام على خطر الأيك والأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal ke-6 dari bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab dahulu
menamakan bulan ini dengan nama Dzulqa'dah karena mereka orang-orang Arab itu tinggal di rumah, mereka duduk-duduk di rumah, tidak melaksanakan aktivitas di luar rumah. Kenapa? Karena pada saat itu hampir puncak dari musim panas. Musim panas itu puncaknya ketika bulan Dzulhijjah. Mereka melaksanakan ibadah haji orang-orang Arab dahulu ketika puncak dari musim panas. Nah, bulan Dzulqa'dah itu bulan yang cuacanya panas sekali sampai hampir mengalami puncaknya. Nah, itu sebabnya mereka tidak beraktivitas keluar rumah, mereka duduk-duduk di rumah. Maka bulannya namanya Dzulqa'dah. Dzu artinya yang memiliki, Qa'dah atau Qi'dah dari kata qa'ada yaqudu artinya duduk, ya. Duduknya dari berdiri ke duduk. Beda dengan jalasa. Kalau jalasa dari berbaring kemudian duduk namanya jalasa. Tapi kalau qi'dah dari berdiri ke duduk. Orang Arab yang tadinya keluar rumah, yang tadinya perang, ketika bulan Dzulqa'dah mereka duduk-duduk saja di rumah. Mereka tidak keluar rumah. Maka bulan ini juga termasuk bulan yang diharamkan untuk melakukan peperangan, bulan yang diharamkan melakukan pertumpahan darah. Hadirin rahimakumullah, bulan ini adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12, di mana Allah sejak menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut hurum, bulan yang mulia dan dimuliakan. Nabi menjelaskan arba'atun hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang 3 berurutan mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta Rajab yang sendirian. Hadirin rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah ini disebut sebagai salah satu dari bulan yang dimuliakan. Karena apa? Karena banyak peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah ini. Itu sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menganjurkan kita ketika di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan, agar kita meningkatkan amal kebaikan kita, agar kita meningkatkan ketaatan kita, dan kita menjauhi dari segala kezaliman. Kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menghindarkan diri dari dosa dan kesalahan. Allah menyatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan yang 4 itu, bulan yang dimuliakan itu. Tentu kezaliman, kemaksiatan, kesalahan dan dosa itu tidak boleh dilakukan kapanpun. Tetapi ketika dilakukan pada bulan-bulan yang mulia tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka dosa yang diakibatkan karena perbuatan kita itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan siksa yang berlipat ganda. Sebagaimana ketaatan kepada Allah di 4 bulan itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika Al-Bahili, seorang yang tinggal jauh dari kota Madinah, saat itu menjumpai Rasulullah di Masjid Nabawi, kemudian berbaiat kepada beliau masuk Islam, janji setia kepada ajaran Islam. Kemudian orang ini tidak datang lagi ke Nabi, tidak datang lagi ke Madinah sampai tahun berikutnya. Ketika tahun berikutnya datang kepada Nabi, Nabi pangling, Nabi tidak mengenali orang ini. Nah, sampai orang ini kemudian bertanya, Bahili ini, "Ya Rasulullah, ama ta'rifuni?" Wahai Rasul, apakah Anda tidak kenal saya? Maka Nabi menyatakan, "Man anta?" Siapa kamu?
Orang ini menjawab, anal Bahili, ya Rasul, aku ini Bahili yang dulu 1 tahun yang lalu, ya, qad aqbaltu amal awal, aku berjumpa dengan Anda, aku bertemu Anda 1 tahun yang lalu. Nah, Nabi sampai tidak mengenali, karena apa? Karena Bahili 1 tahun yang lalu ketika dia baiat kepada Nabi, badannya tinggi besar, gemuk, gagah. Saat itu 1 tahun berikutnya Bahili ini tinggi, kurus, kering, badannya tinggal tulang dan kulit saja, ya, dagingnya nggak ada, sangat kurus orang ini. Maka Nabi tidak mengenali. Nabi kemudian bertanya, ma ghayyara nafsak, apa yang menyebabkan kamu ini berubah? Wa qad kunta hasanal hay'ah, dulu 1 tahun yang lalu badanmu tinggi besar gagah, kok sekarang jadi kurus gini? Orang ini kemudian menjawab, ya Rasulullah, ma akaltu tu'aman mundu faraqtuka illa bilailin. Aku semenjak berpisah dengan Anda wahai Rasul 1 tahun yang lalu, aku belum pernah makan kecuali malam hari. Maksudnya orang ini senantiasa tiap hari puasa, makan hanya malam hari saja. Maka itulah menyebabkan badannya kemudian kurus. Nabi mengingatkan orang ini, kamu tidak perlu memaksakan seperti itu. Jangan kamu menyiksa dirimu. Orang ini menjawab, ya Rasul, aku ingin berpuasa sunnah. Nabi kemudian menyatakan, sum yauman min kulli syahrin. Kalau kamu mau puasa sunnah, puasalah setiap bulan 1 hari saja. Kalau mau puasa sunnah, 1 hari setiap bulan. Orang ini minta tambahan, ya Rasulullah, zidni fa inna bi quwwah, ya Rasul, tambahi lagi. Nabi kemudian menyuruh orang ini puasalah 2 hari, ya, sum yaumaini min kulli syahrin. Orang ini minta nambah lagi, tambahi lagi ya Rasul. Nabi kemudian memerintahkan untuk puasa 3 hari setiap bulan. Sumatruk, kemudian tinggalkan. Di dalam riwayat yang lain, bahkan orang ini masih minta tambahan lagi. 3 hari minta nambah. Nabi menyuruh 4 hari, setiap hari Senin puasa. Orang ini masih minta nambah lagi, tambahi lagi ya Rasul. Nabi menambahkan dengan puasa hari Kamis. 1 bulan berarti puasa 8 hari. Orang ini masih minta nambah lagi, ya. Nabi kemudian puasalah ditambah dengan ayyamil bid, 13, 14, 15. Orang ini sudah puasa 11 hari setiap bulan, masih minta nambah lagi. Nabi kemudian menyatakan, puasalah sehari, berbuka sehari. Itulah puasanya Nabi Daud. Orang ini masih minta nambah lagi. Inginnya 2 hari puasa, 1 hari buka, gitulah, ya. Tapi Nabi menyatakan nggak ada puasa yang lebih daripada puasa Nabi Daud. Orang ini masih kekeh minta agar Nabi memberikan tambahan puasa. Nabi kemudian menyatakan, sum ashhurallahil hurum. Kalau kamu mau puasa lebih dari puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, maka puasalah ketika bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Nah, antara lain bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Dzulqa'dah. Kalau orang puasa 1 bulan penuh di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tentu selain hari-hari yang diharamkan, maka disunnahkan, boleh hukumnya berdasarkan hadis Al-Bahili ini. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu dari keistimewaan bulan Dzulqa'dah yang menjadi awal permulaan dari bulan-bulan 4, ya, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, bulan Dzulqa'dah ini ada peristiwa besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yaitu terjadi tahun 6 Hijriah saat Rasulullah hendak ingin melaksanakan umroh, kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, untuk masuk ke kota Makkah melaksanakan umroh, dihadang di Hudaybiyah. Terjadilah Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang secara kasat mata, secara sepintas perjanjian itu merugikan umat Islam. Bahkan Umar bin Khattab sampai protes kepada Nabi karena Nabi menandatangani perjanjian itu yang secara lahiriah banyak merugikan orang Islam, tapi Nabi meyakini bahwa Sulh Hudaybiyah ini justru membawa manfaat besar bagi orang Islam. Karena apa? Bahkan di awal, ya, mulai perjanjian itu ketika Nabi Muhammad, ya, membuat perjanjian damai dengan perwakilan delegasi dari orang kafir Quraisy, Suhail bin
bin Amr, ya. Suhail bin Amr itu ketika Rasulullah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kata Suhail, wahai Muhammad, aku tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jangan dimulai dengan Bismillah, cukup tidak Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillahi saja, ya. Bismillah, tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami nggak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Nabi dalam suratnya itu menyatakan ini perjanjian Muhammad Rasulullah. Suhail ya kemudian protes, ini kalau aku mengakui engkau sebagai Rasul Allah, tentu aku tidak akan memusuhimu, maka aku tidak mau kalau Muhammad Rasulullah. Ganti, ubah dengan kata-kata Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah, nggak mau Muhammad Rasulullah. Nabi menuruti. Bahkan ketika Bismillahirrahmanirrahim itu tadi, ya, Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghapus kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Menariknya, Sayyidina Ali ketika diperintah oleh Nabi tidak mau menghapus, nggak mau. Nabi memerintahkan, hapus wahai Ali. Ali bin Abi Thalib nggak mau. Apa? Karena Ali tidak mau kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim dihapus. Ali bin Abi Thalib takut kalau seandainya Ali dianggap mengkufuri Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat di dalam surat Al-Quran, maka tidak boleh dihapus keyakinan Ali. Akhirnya Nabi membiarkan, Nabi tidak marah kepada Ali. Kemudian Nabi meminta ya kepada Ali untuk menunjukkan di mana tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau yang menghapusnya sendiri. Hadirin rahimakumullah, Suluh Hudaybiyah ini menjadi awal dari kebangkitan Islam, awal dari berbondong-bondongnya orang-orang kafir Mekah masuk Islam. Karena apa? Karena dalam Suluh Hudaybiyah itu antara lain perjanjiannya adalah tidak ada peperangan antara orang kafir Mekah dengan umat Islam ya selama 10 tahun ke depan. Nabi kemudian berdakwah gencar sekali sampai akhirnya berbondong-bondong orang-orang Mekah ya masuk Islam ya, yang sampai kemudian nanti terjadilah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Hadirin rahimakumullah, peristiwa yang ketiga yang terjadi ketika bulan Dzulqa'dah adalah Nabi Muhammad melaksanakan umroh. I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin. Nabi selama hidupnya melaksanakan umroh 4 kali. Kulluha fi Dzulqa'dah, semuanya terjadi di bulan Dzulqa'dah, illa kanat ma'a hajihi, kecuali umroh yang Nabi Muhammad bersama dengan hajinya, yaitu umroh ketika tahun 10 Hijriah ketika terjadi Hajjatul Wada. Nabi melaksanakan umroh itu 4 kali, semuanya bulan Dzulqa'dah kecuali saat beliau melaksanakan haji wada, yaitu apa? Umroh ketika pertama tadi ketika Hudaybiyah, yang kedua umroh ketika tahun ke-7 Hijriah, amal mukbil, yaitu 1 tahun setelah Hudaybiyah ya, beliau melaksanakan umroh yang dikenal dengan umrohul qadha, umroh untuk mengqadha umroh yang tadi di Hudaybiyah itu. Kemudian yang ketiga ketika Nabi umroh dari Ji'ronah, yaitu Nabi selesai melaksanakan peperangan, menang dalam perang Hunain, kemudian Nabi membagi-bagi ghanimah. Setelah itu maka Nabi kemudian umroh dari Ji'ronah. Nah, yang keempat Nabi umroh ketika bulan Dzulhijjah, karena Nabi hajinya melaksanakan haji ifrad, melaksanakan ibadah haji, baru setelah itu melaksanakan umroh. Jadi umroh yang keempat ketika di bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, inilah beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga kita mengisi bulan Dzulqa'dah ini dengan amalan kebaikan, dan berusaha dengan sekuat tenaga menghindari dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة